Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya kelas 10 IPA? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang matematika wajib, yaitu pertemuan ketujuh ya. Tetapi sebelum Ibu masuk ke pertemuan ketujuh, Ibu akan membahas latihan soal pada pertemuan ke-6. Ya, latihan soal pada pertemuan ke-6. Ya, yaitu yang pertama, ada 4 soal ya. Yang pertama, 3 min X dibagi dengan 2X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Ya. Cara mengerjakannya ini adalah pertidaksamaan linier ya, atau pertidaksamaan rasional pada linier ya, yaitu dengan cara pembilang dan penyebutnya kita jadikan 0 atau pembuat 0 ya. Pertama Ibu masuk ke pembilangnya dulu. 3 min X sama dengan 0. Jangan dibuat kurang dari sama dengan dulu, tetapi dibuatnya dengan sama dengan 0 ya. Maka X-nya diperoleh 3. Geser ke kanan ya. Yang kedua penyebutnya 2X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya dapat min 4 per 2. Dapatlah min 2. Jadi sebetulnya sebelum nggak pakai garis bilangan juga boleh ya. Tetapi karena dia 2 variabel, nilainya ada 2, maka bisa dicepatkan. Ya, yaitu karena dia kurang ya, karena dia kurang, harusnya kalau kurang itu adalah di antara. Tetapi karena variabel X pada pembilang itu negatif, jadi berubah lambang pertidaksamaannya menjadi atau lebih besar gitu ya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kalian mau menggunakan garis bilangan, silahkan. Yaitu X min 2 dan X sama dengan 3. Kira-kira di mana min 2? Min 2 pasti letaknya sebelah kiri dari 3. Ya. Nah, min 2 dan 3. Nah, min 2 ini pertama-tama dua-duanya, min 2 dan 3 ini kamu buat bolong. Bolong artinya terbuka. Jadi tidak ada isinya atau tidak penuh. Ini disebut dengan penuh ya, atau tertutup. Kemudian kamu lihat ke kiri, ya, min 2 ke kiri, misalnya kamu ambil min 3 ya, atau min 4, terserah kalian, yang penting min 2 ke kiri ya. Masukkan misalnya min 3 ke soal ya. Kalau 3 min 3 berarti kan plus ya. Jadi plus, di sininya plus ya. Kemudian dibagi 2 kali min 3, min 6 plus 4. Min 6 plus 4 jadi min 2. Tadi di sini plus dibagi min gitu kan ya. Misalnya seperti itu ya. Plus dibagi min. Jadi harusnya min. Karena variabel X-nya negatif, berarti dia positif. Gitu ya. Nah, di antara min 2 dan 3 ada angka berapa terserah kalian. Boleh 1, boleh 2, ya. Boleh min 1, boleh 0, dan seterusnya. Misalnya kamu ambil 0 di antara min 2 dan 3. Masukkan ke sini. Ya, ke soal. Jadi 3 min 0 positif. 2 kali 0 positif. Ya, 0 itu dianggapnya positif. Plus 4. Begitu ya. Nah, jadi harusnya dia positif. Tetapi karena variabel X-nya negatif, jadi berubah menjadi negatif. Ya. Begitupun 3 ke kanan. 3 ke kanan misalnya angka 4 boleh, 5 boleh, terserah berapa. Masukkan, misalnya Ibu ambil 4. 4 kita masukkan ke soal, 3 min 4. Ya, jadi min kan ya. 3 min 4 kan min 1. Min, kemudian 2 kali 3 atau kali 4
8 ditambah 4, 12 positif. Ya, positif berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Karena variabel X-nya negatif jadi berubah menjadi positif. Ya, gitu ya. Itu untuk mencari tanda min plus plusnya atau plus min plusnya ya. Nah, bagaimana mencari penuh atau bulatnya, penuh atau kosongnya? Ya. Tidak selamanya ada tanda sama dengan ini dia akan penuh dua-duanya, tidak. Jadi harus kita cari, ya. Yaitu min 2. Ya, min 2-nya dari sini ya, dari perhitungan penyebutnya. Min 2 kita masukkan ke soal. 3 min 2. Min. Jadi plus kan ya. Positif ya. 3 min 2. Jadi 3 plus 2. Jadi plus 5 ya. Kemudian masukkan di sini min 2. Min 2 kali 2. Min 4. Min 4 tambah 4. 0 ya. Tadi kan di sini 5 ya. Bilangan dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, karena dia bukan 0 jawabannya tapi tak terdefinisi. Nggak ada nilainya tapi kita nggak tahu berapa nilainya. Maka di min 2 ini bulatannya atau lingkaran kecilnya kosong atau terbuka. Ya. Begitupun yang 3, 3-nya diperoleh dari pembilang, ya, 3-nya masukkan ke soal. 3 min 3, 0 ya. 2 kali 3, 6, 6 ditambah 4, 10. 0 dibagi 10 hasilnya 0. Nah, karena dia 0, jadi dia sama dengan 0. Jadi di sini kirinya 0, kanannya juga 0. Jadi sama. Karena dia sama, maka dia tertutup atau penuh. Ya. Maka penyelesaian dari persamaan nomor 1 bagian A adalah ini dibaca kalau dia ke kiri, ya kalau dia ke kiri dari tanda bilangannya berarti dia kurang. Kalau dia ke kanan dari tanda bilangan yang sudah kita dapati berarti dia lebih. Jadi dibaca X kurang dari min 2 atau kenapa atau? Karena di sininya tidak memenuhi daerah negatif, yang diminta daerah positif. Di sininya negatif, kenapa? Daerah kecil, kenapa di sini diambilnya besar? Karena variabel X-nya negatif. Ya, itu sebabnya. Nah, dibacanya X kurang dari min 2 atau ini bukan tidak memenuhi daerah sini, maka kita penuhi lagi di daerah 3 atau X lebih dari sama dengan. Nah, dan sama dengannya dari mana? Sama dengannya ini dari yang ini nih tertutupnya ini, ya. Kalau dia tidak tertutup berarti terbuka maka dia kosong, nggak pakai sama dengan. Ya. Jadi nilainya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, dibuat seperti ini himpunan juga boleh. Ya, karena kosong itu kita nggak tahu berapa yang memenuhinya, ya. Jadi min 2-nya tidak diikutkan, artinya jadi min tak terdefinisi atau min tak terhingga, koma min 2. Min tak terhingga ini adalah si X-nya, ya. Maka koma min 2 atau lambang matematiknya kalimat atau kata atau itu lambangnya seperti huruf U. Ya. Maka 3, tak terdefinisi. Jadi boleh ini, boleh ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 1 bagian B. 2x min 5 dibagi 6 min 3x lebih besar sama dengan 0.
Pembilangnya ini kamu boleh langsung ya, yang sudah bisa, yang sudah mahir langsung saja. Maka X-nya sama dengan 5/2. Yang ini juga demikian, langsung saja. Maka X-nya sama dengan 2. Dari situ variabel, karena dia di sini lebih besar, harusnya kan atau. Ya, harusnya atau. Karena di sini variabel X-nya negatif, maka kebalikan atau kebalikan lebih besar adalah lebih kecil. Lebih kecil itu lambang pertidaksamaannya kurang dari. Ya, nah ini dia. Nah, kemudian, kalau kalian belum jelas, Ibu berikan di garis bilangan lagi. Sama seperti tadi, ya. 2 tentukan di mana di sini 5/2 itu 2,5 lebih besar berarti sebelah kanan. Dari mana plus min ini diperoleh dari 2 ke kiri di antara 2 dan 5/2 kanan. Gitu ya. Nah, 2 kiri itu boleh 2,5, boleh 2/4, gitu ya, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Kita ambil 3. Ya, masukkan 3 ke soal, ya, jadi 2 kali 3, 6, dikurang 5, 1, positif, ya, dibagi 6 dikurang 3 kali 3, 9, jadi negatif, ya, ya, positif dibagi negatif, harusnya negatif, karena variabel di sininya nih, di X-nya negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi harusnya dia kecil jadi besar. Ya. Nah. Begitupun antara 2 dan 5/2, misalnya kamu ambil 2/4 atau 2,1 atau 2,2 dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya kita ambil di situ, masukkan lagi ke sini, ya. Harusnya positif, tetapi karena variabel X-nya pada penyebut negatif, jadi berubah menjadi negatif. Ya. Begitupun yang 5/2 atau 2,5 ke kanan, misalnya 3, 3,5 atau dan seterusnya. Misalnya Ibu ambil 3, masukkan, berarti dia sini positif, 2 kali 3 plus min 5, jadi plus 1 kan, jadi positif. Masukkan lagi di sini 3, 6 dikurang dengan 3 kali 6, ya berarti 18, itu negatif, ya. Positif dibagi negatif, hasilnya harusnya negatif, tapi karena variabel penyebutnya negatif, jadi berubah lambangnya, jadi positif. Nah, gitu ya. Itu tanda-tanda untuk mencari positif negatif atau kebalikannya. Ya. Nah, seperti yang tadi juga Ibu katakan, bagaimana menentukan penuh atau bolong ya. Jadi kalian jangan terpengaruh dengan tanda sama dengan ini. Kalian buktikan dengan cara mencarinya, masukkan 2 ke soal. Ya. Kalau nilainya 0, maka dia akan tertutup bundaran kecilnya ini. Tapi kalau dia selain 0, misalnya tak terdefinisi, maka dia kosong. Ya, kalau nilainya 0, dia akan penuh. Kalau nilainya tidak 0, selain 0, dia akan kosong. Ya, bundarannya kosong, tidak penuh. Ya. Baik. Jadi, pertidaksamaan ini, grafik bilangan ini, atau garis bilangan ini dibaca karena yang diinginkan adalah positif, ya, tapi variabel X-nya negatif, jadi yang diinginkan berarti yang negatif. Nah, kalau dia kurang, negatif itu kan artinya kurang. Kalau dia kurang, maka lambang pertidaksamaannya berubah dari atau menjadi di antara. Nah, ini dibaca X di antara 2 dan X kurang dari sama dengan 5/2. Ini jawabannya, ini garis bilangannya. Ingat ya, kalau 2 begini mudah bisa dicepatkan. Diperhatikan juga variabel X-nya ya. Kalau variabel X-nya positif, yang diminta lebih besar. Berarti kalian arahnya ke kiri dan ke kanan. Ya.
yang teliti. Kemudian yang salah diperbaiki. Kemudian bagian C, 1 plus X dibagi X kurang dari sama dengan 2. Ingat ya, ini boleh yang 2 kamu geser ke kiri, boleh yang 2 tetap, tetapi variabel ini 1 plus X per X dipindah ke kanan. Ya. Kalau dia pindah ke kanan, berarti 2 ini lebih besar. Nah, ya. Pindah ke kanan atau pindah ke kiri, dia berubah lambang. Dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Gitu ya. Baik, kemudian kita kalikan atau samakan penyebut, kali silang atau samakan penyebut, dapat ini. Kalikan 1 per 1, ya, dapat ini. Ya, jadi 2X min 1, ya, 2X min 1, kemudian min X. Ya. Nah, 2X dikurang X jadinya tinggal X. Ya. Min 1. Min 1 kali 1. Berarti min 1. Ya, per X. Nah, kemudian dari sini 1 per 1 lagi langsung saja. X-nya dapatnya 1, X yang kedua dapatnya 0. Ya. Kemudian karena tanda lambang ketidaksamaan berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar, maka ya dari yang kecil menjadi besar. Maka dia bukannya di antara melainkan atau. Mana yang kecil? 0 apa 1? Jelas 0 ya. Jadi yang besarnya 1. Pakai hubungannya atau. Cara mencarinya sama seperti bagian B dan C. Ya. Ya variabelnya ada yang negatif atau tidak. Ya, karena di sini sudah kita ganti dari positif menjadi negatif, jadi lambang persamaan berubah. Ya. Kita baca X kurang 0 atau X besar sama dengan 1. Itulah jawaban bagian C. Ya. Baik anak-anak semuanya, kalau sudah jelas kita langsung masuk ke bagian D. Ya, sama 3X per X plus 2 kurang dari sama dengan 4. 4-nya ini bergeser ke kiri. Jadi kanannya harus 0. Ya. 4-nya ibu geser ke kiri. Karena ibu geser ke kiri, kalau dia konstantanya kegeser ke kiri jadi min, itu tidak berubah lambang. Ya, tapi kalau ada variabelnya menjadi min, baru dia berubah lambang. Ya. Kemudian setelah kita geser ke kiri jadi min, kali silang atau samakan penyebut. Ya, ini dikali silang, kemudian kalikan 1 per 1, 3X menjadi 3X min 4X. 3X min 4X adalah min X. Ya, min 4 kali plus 2 jadi min 8. Ya, sampai sini kita kalikan negatif. Kita kalikan negatif, yang pembilangnya jadi positif, yang min 8 jadi positif. Lambang ketidaksamaannya berubah menjadi besar. Nah, kalau besar dia menjadi atau. Mudah kan? Pembilangnya X sama dengan min 8, penyebutnya X sama dengan min 2. Mana yang kecil? Yang min 2. Mana yang kecil? Yang min 8. Ya, karena dia kecil yang min 8, berarti dijawabnya dengan X kurang dari sama dengan min 8 atau X lebih dari min 2. Baik anak-anakku semuanya, boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Kalau dia PG, ya lihat saja maunya dia di sini atau yang ini. Ya. Baik anak-anakku semuanya, karena sudah kita bahas latihan soal pertemuan ke-6, yaitu tentang pertidaksamaan rasional. Ya, pertidaksamaan rasional. Rasional itu pecahan, ya. Baik, pada
Hari ini pertemuan ke-7 pelajaran matematika wajib dengan judul pertidaksamaan rasional, linier dan kuadrat. Kenapa disebut linier? Karena variabelnya berpangkat 1. Kenapa disebut kuadrat? Karena variabelnya berpangkat 2. Ibu singkat menjadi pertidaksamaan rasional, linier, dan kuadrat dengan singkatan PTRLK. Pertidaksamaan. R-nya rasional, L-nya linier, K-nya kuadrat. Gitu ya. Nah, pada pertemuan ke-7 ini, sebelum Ibu masuk ke pertidaksamaan rasional, linier, kuadrat, Ibu mau review sedikit tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat tidak kalian? Nah, ini. Ya. Tentukan solusi dari ini kan linier-linier ya. Di mana X-nya tidak boleh 5. Kenapa tidak boleh 5? Kalau kita ambil X-nya 5, yang penyebutnya menjadi 0. Bilangan dibagi 0, kita masukkan di sini X-nya 5. 2 kali 5, 10, dikurang 7, 3. 3 dibagi 0. Hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, makanya dikatakan soal ini tidak boleh X-nya diambil 5. Berapa saja silahkan selain 5. Itu artinya. Ya. Yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini juga linier juga ini. Kita berpangkat 1 linier itu ya. Variabel X-nya berpangkat 1. Bagaimana caranya nomor 1? Seperti tadi, 3-nya pindah ke kiri. Ya. Oh. Ya. 3-nya pindah ke kiri. Kenapa dipindahkan? Karena syaratnya sebelah kanan pertidaksamaan harus 0. Ya, kalau tidak 0 baru pindahkan ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, kemudian setelah dipindahkan kita kali silang atau samakan penyebut ya. Ya, nih kita samakan penyebut. Ya. Kemudian yang ini dikalikan satu persatu, dapatlah seperti ini. Ya, maka kita kurangkan. 2x min 3x adalah min x, min 7 ditambah 15 adalah plus 8. Ingat, variabelnya negatif, berarti lambang pertidaksamaan berubah menjadi besar. Ya, nah, ini lambang pertidaksamaannya berubah nih menjadi besar nih. Ini variabelnya negatif. Nah, lambangnya berubah menjadi besar. Ya, nah kalau ini tidak ya, tidak negatif ini. Yang penyebutnya tidak negatif, jadi X-nya kurang dari 5. Ya, bukan kurang dari sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan berarti 5-nya bisa termasuk kan. Nah, kalau 5-nya termasuk, dia nilainya tak terdefinisi. Jadi tidak menggunakan tanda sama dengan. Ya. Nah, dari sini kita baca karena dia lebih besar ya, lambang pertidaksamanya besar, maka dia menjadi akal. Dibaca X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 5 atau X lebih besar sama dengan 8, di mana nilai X anggota real. Real itu apa? Boleh negatif, boleh positif. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ya, review yang kedua. 3 dibagi X min 5 kurang dari min 5 dibagi X min 3. Sebelah kiri atau sebelah kanan yang kamu mau pindahkan silahkan, tapi berubah lambang. Ya. Kemudian dari sini min ya, kita pindahkan dia menjadi plus. Ya, min kali min jadi plus ya. Kita pindahkan menjadi min ya. Ini kan tadinya di sini ya, minnya di sini, jadi kita pindahkan di sini jadi plus ya. Pindah jadi min ya. Kali silang 3 kali X min 3 dan 5 min 5 kali X min 5. Min kali min jadi plus min. Nah, ya. Samakan penyebutnya, karena penyebutnya juga tidak sama, kita samakan, tidak usah dikali ya, diamkan saja. Setelah kita kalikan satu persatu, dapatlah dia ini. Ya,
X dengan X jadi 8X, min 9, min 25 jadi min 34. Ya. Nah, pembilangnya jadi X-nya adalah 34 dibagi 8, ya dapatlah 4,5 atau 41/2. Sedangkan penyebutnya adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Ya. Nah, yang kita ambil dalam garis bilangan ini adalah 3 nilai, bukan 2 lagi nih dalam hal ini. 1, 2, 3. Dari sini, dari pembilang 1, dari penyebutnya 2 nilai. Nilai-nilai ini yaitu nilai 41/2, nilai 5, dan nilai 3, ya, dimasukkan ke garis bilangan. Nah, ini nggak boleh hafalan ini, harus pakai garis bilangan. Kenapa? Karena nilai-nilai X-nya lebih dari 2 nilai. Ya. Baik, kira-kira yang mana yang paling kecil? Yaitu 3. Jadi 3 sebelah kiri, kemudian 41/2, kemudian 5. Seperti tadi, untuk menentukan min plus-nya, kalian gunakan 3 ke kiri, di antara 3 dan 4,5, kemudian di antara 4,5 dan 5, kemudian 5 ke kanan. Ya, yang bulat dan apa itu namanya bulatan penuh atau tertutupnya juga kita harus perhatikan. Ya, kalau 3 kita masukkan ke sini, berarti dia nilainya tak terdefinisi, makanya dia bolong. 4,5 kita masukkan juga. Ya, 4,5 kita masukkan juga, dia juga bolong. 5 juga kita masukkan ke sini, dia juga bolong. Hasilnya yaitu tak terdefinisi, makanya dia bolong. Nah, yang diminta dia tidak ada perubahan fungsi, fungsinya positif semuanya. Jadi lambang kurang dari tidak berubah. Ya, jadi diambil yang negatif. Ini negatif. Ini dan ini yang negatif. Ya. Jadi jawabannya adalah X kurang dari 3 atau ini tidak memenuhi ya, atau 4,5. Nah, 4,5-nya nih tidak termasuk ya. Jadi di bawah 4,5 yaitu 4/4 kita ambil. Ya. 4/4 dan 5. 5-nya juga tidak termasuk, tidak pakai sama dengan. Jadi dibaca X kurang dari 3 atau X di antara 4/4 dan 5. Ya. Baik, Ibu rasa sudah mengerti ya, sudah banyak contoh-contoh dari Ibu. Tinggal kamu lebih rajin mengotak-atik soal. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7 yaitu linier kuadrat, rasional linier kuadrat. Linier yang berpangkat 1 dalam hal ini yang menyebutnya itu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari ketidaksamaan rasional linier kuadrat. Rasional itu artinya pecahan. Di mana ya AX kuadrat plus BX plus C dibagi PX plus I kurang dari sama dengan N. Atau kita balik, liniernya yang di atas sebagai pembilang ya. PX plus Q per AX kuadrat plus BX plus C kurang dari sama dengan N. Di mana A, B, C, PK, PQ, dan N merupakan konstanta dengan tanda ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan itu kan ada 4 ya, boleh kurang dari sama dengan, boleh kurang dari saja, boleh lebih besar saja, boleh lebih besar sama dengan. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dalam bentuk linier kuadrat? Ya, mari kita lihat teori-teori ini. Yang pertama, ya, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Ya, yang kedua, ubah tanda koefisien variabel X kuadrat pada bentuk kuadrat dan X pada bentuk linier menjadi bertanda sama.
Misalnya yang disebut sama itu misalnya positif dua-duanya atau negatif dua-duanya. Ya. Berikutnya yang ketiga, carilah nilai 0 untuk pembilang, maksudnya apa itu penyebutnya dan pembilangnya 0. Ya, dibuat penyebut atau pembuat 0. Pembilang dan penyebutnya dibuat 0, kemudian berbentuk kuadrat yang kalau penyebutnya atau pembilangnya berbentuk persamaan kuadrat, maka difaktorkan. Kalau difaktorkan sulit bagaimana? Pakai rumus kuadrat. Kalau sulit lagi bagaimana? Pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Yang keempat, nah kalau misalnya kalian sampai di momen ketiga ini nilainya hanya 2, nilai X-nya, maka bisa langsung. Ya, bisa langsung dalam hal itu tidak menggunakan garis bilangan boleh, ya. Tetapi jangan lupa lihat variabelnya, tanda variabelnya, apakah dia negatif, apakah dia positif. Kalau negatif lambang pertidaksamaan berubah, kalau positif tidak berubah lambang pertidaksamaannya. Ya. Yang keempat, kalau dia lebih dari 2 harus membuat garis bilangan untuk menentukan intervalnya. Interval itu batas. Ya. Buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Ya, ini teori bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan linier kuadrat. Ya. Nah, contoh soalnya. Kita di sini nomor 1, selesaikan pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Bagian A, X plus 1 per X kuadrat min X min 6 lebih besar 0. Dan bagian B, jadi ini linier kuadrat ya. Bagian B dibalik kuadrat ini. X kuadrat min 3X min 10 per X plus 4. Di mana X-nya kurang dari 0. Jadi udah sempurna ya, nggak perlu kita rubah lagi. Baik, kita jawab bagian pertama, pembuat 0. Kalau misalnya kalian belum mengerti, ini boleh kamu tulis. Tapi kalau sudah mengerti langsung saja. Yang ini X-nya dapatin 1, yang ini faktorkan dulu. Menjadi perkalian min 6 apabila dijumlah atau dikurang hasilnya min 1. Ya, berarti X min 3, X plus 2. Ini. Dari sini kita ketemui bahwa X-nya dapat 3, X yang kedua dapat min 2. Berarti ada 3 nilai untuk melakukan persamaan bagian A. Ya. Nah, ini kita rubah ininya. Kita faktorkan, kita masukkan di sini. Ya. Mana yang kecil? Min 2, 3, atau min 1? Ya, min 2 ya, paling letaknya sebelah kiri. Kemudian min 1 baru 3. Ada variabel-variabel negatif? Tidak ada, berarti mulus dia. Ya, tidak terbalik lambang-lambang. Ya. Seperti tadi, min 2 ke kiri misalnya ada angka min 3, masukkan ke sini. Ya. Kemudian di antara min 2 dan min 1, misalnya ada min 1,5, ya, masukkan ke sini. Ya, maka dia tandanya positif. Kemudian min 1 juga demikian, masukkan ke sini berarti di 0. 0 perbilangan hasilnya adalah tak terdefinisi. Ya. Baik, ini juga bolong. Kemudian yang ketiga, untuk masuk ke 4. Ini nilai 4. 4 itu letaknya di kanan ya. Masukkan 4 positif, 4 positif, 4 positif. Semuanya positif. Nah, ya. Dari garis bilangan ini baru kita bisa baca, baru kita bisa menentukan nilainya. Dibaca, karena dia lebih besar, maka yang diinginkan adalah yang positif. Dibaca, X di antara min 2 dan min 1 atau X lebih besar dari 3.
Gitu ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan bagian B, linier dan kuadrat atau kuadrat linier. Ya. X kuadrat min 3X min 10 dibagi X plus 4 kurang dari 10, kurang dari 0. Seperti tadi yang kuadrat itu faktorkan, dapatlah 5 dan 2. Kemudian penyebutnya geser, harus ke kanan, gesernya yang 4, jadi nilainya min. Berarti nilainya juga ada 3. 5, min 2, dan min 4. Paling kecil berarti min 4. Ya, kita lihat garis bilangan min 4. Nah, ini. Setelah min 4 berapa? Min 2, setelah itu 5. Sama seperti tadi, positif negatifnya, begitu pun bolong dan penuhnya. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2 dibagi X kuadrat min 2X min 15. Yang penyebutnya saja, ini yang pembilangnya langsung dapat X-nya min 2 ya. Penyebutnya faktorkan min 5 dengan plus 3. Ya, min 5 dengan plus 3. Ya, ya, ya. Jadi X-nya adalah min 2, kemudian yang kedua 5, yang ketiga min 3. Nah, kemudian dari dapat nilai-nilai ini, yang jelas X-nya tidak boleh sama dengan 5, dan X-nya juga tidak boleh sama dengan min 3. Jadi selain 5 dan min 3. Ya. Seperti tadi Ibu jelaskan ya, minus itu kamu perhatikan ada yang variabelnya negatif tidak. Ya. Kalau ada yang negatif, maka dia berubah menjadi kurang dari. Ya. Ternyata tidak ada perubahan yang negatif. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 2 bagian B. X kuadrat ditambah X ditambah 1 dibagi X min 3 lebih besar, lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Ini difaktorkan tidak bisa. X kuadrat plus X plus 1 kita faktorkan tidak bisa. Sudah Ibu katakan bahwa kalau dia persamaan kuadrat, kemungkinan dia pakai definit positif atau definit negatif. Ya, sekarang kita buktikan ya. Karena dia tidak bisa difaktorkan, maka kita pakai rumus diskriminant. Yaitu B kuadrat 4AC. Ya. Mana A-nya? A-nya adalah 1 di sini, B-nya adalah 1 juga di sini, dan C-nya 1. Masukkan rumusnya, kita hitung. Ya. Karena sudah kita hitung 1 dikurang 4 itu min 3, itu kan lebih kecil dari 0 ya. Sedangkan A-nya adalah 1, dari mana 1? Ini dia. Berarti X kuadrat plus X plus 1 itu bernilai positif. Ya, bernilai positif. Kemudian kita ambil saja yang X3 tadi dari penyebut. Berarti yang pembilangnya tidak kita masukkan. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 0. Ya. Kita masukkan ke sini ke ruang garis bilangan di mana X-nya kurang dari min 3. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Ini nomor 3 ada bermacam model ya. Linier kuadrat, kuadrat linier, dan rasional biasa. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya kalian tidak mengerti atau belum mengerti, silakan kalian bertanya ya. Baik, pembahasan bagian A sama seperti tadi, yaitu satunya geser ke kiri menjadi negatif, kemudian kali silang. Setelah dikali silang, ya kita hitung dapatlah dia X kuadrat
plus X min X kan habis itu ya. Min 1, min 3 jadi 4. Jadi hasilnya dari perkalian silang ini diperoleh X kuadrat min 4 per X plus 3. Dari X kuadrat min 4 kita faktorkan, dapatlah plus 2 dan min 2. Yang ketiga dari penyebut, dapatlah dia min 3. Mana yang paling kecil? Jelasnya dia min 3 paling kecil, letaknya sebelah kiri. Ya. Baik. Tadi yang bulat-bulat itu kamu harus masukkan ke soal yang ini ya. Ya. Jadi ya hasil dari nomor 3 bagian C adalah X kurang dari min 3, arahnya ke kiri kan panahnya. Atau, kenapa atau? Karena antara min 3 dan min 2 tidak tinggi. Ya. Atau X di antara sama dengan min 2 dan 2. Ya. Lanjut 3B. 3 bagian B. X kuadrat min 3X min 2 dibagi X min 1 lebih besar sama dengan 2. Ingat, syarat kanan harus 0. Nah, lihat dah yang buatnya. Samakan penyebut kali siang. Ini dia disamakan penyebutnya. Ya. X kuadrat min 3X min 2 min 2X plus 2. Ya. Jadinya kita selesaikan menjadi X kuadrat min 3X dengan min 2X hasilnya min 5X. Ya. Min 1 kali min 2 jadi plus 2 dikali min 2. Plus 2 min 2. Jadi habis. Ya. Maka anak-anakku semuanya, nilai ini karena sama-sama mengandung unsur X, berarti kita keluarkan X yang paling kecil. Yang paling kecil di sini berpangkat 1. Kita keluarkan. Ya, X kali X min 5 sama dengan 0, maka X-nya yang pertama 0, X yang kedua adalah 5. Sedangkan penyebutnya X min 1 sama dengan 0, maka X-nya diperoleh 1. Ya. Nah, ini garis bilangannya. Ya, kalian sudah paham, sudah menjelaskan tadi ya. Jadi dibacanya X di antara sama dengan 0 dan 1 atau X sama dengan X lebih besar sama dengan 5. Ya. Berikutnya yaitu nomor 3 bagian C. Ini juga sama, luas kanan dibuat 0. Jadi ini pindahkan ke kiri, yang 2 per X plus 2. Ya. Kemudian kali silang, ya ini dengan ini, yang X plus 2 dengan min 1. Ya. Dari sini, kamu kalikan 1 per 1, setelah kamu kalikan 1 per 1, 2X dikurang X, hasilnya kan X ya. Min 2 kali min 2 dikurang min 2, min 2 hasilnya min 4 ya. Nah, dari sini kita peroleh X-nya. Yang pertama 4, yang kedua min 2, yang ketiga plus 1. Ya. Tetapi ingat, untuk percobaan kita, X-nya tidak boleh negatif 2. Kalau negatif, maka ia tidak bisa dihitung, akan menjadi tak terdefinisi atau tak terhingga. Begitupun yang 1. Kalau kita masukkan ke penyebut, maka dia akan menjadi tak terdefinisi. Ya. Baik, kita masukkan nilai-nilai min 2 ke kiri, kemudian tengahnya 1, kemudian paling kanannya adalah 4. Ya. Dengan nilai-nilai min plus itu yang sudah Ibu berikan, bagaimana cara mengetahui min plusnya sudah Ibu beritahu tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pastinya kamu sudah bisa sendiri. Ya. Nah, jadi di sini min plus karena tidak ada perubahan nilai variabel yang min, maka lambang ketidaksamaan tidak berubah.
Kalau tidak berubah, berarti lebih besar ini artinya atau. Ya. Jadi X di antara min 2 atau 1, X di antara min 2 dan 1, atau X lebih besar sama dengan 4. Ya, itulah penyelesaian nomor 3 bagian C. Ya. Baik anak-anak semuanya, Ibu mohon dengan sangat kalian bisa memahami soal-soal ini. Sekarang kita lanjutkan nomor. Tentukan batasan. Batasan itu sama dengan interval, sama dengan apa itu namanya, batas yang paling besar dan batas yang paling kecil, itu maksudnya. Ya. Tentukan batasan nilai X agar grafik, ini grafik linear nih ya, karena X-nya berpangkat 1. Ya. Agar grafik Y sama dengan 3 per X min 2X. Ya. Terletak di atas garis Y sama dengan X. Berarti linear nih ya, garis linear ya. Garis linear itu bentuknya lurus. Ya, bentuknya lurus. Entah dia samping kanan, entah samping kiri, atas atau bawah. Karena terletak di atas garis, ya berarti lambang pertidaksamaannya lebih besar sama dengan Y. Dengan kata-kata ini terletak di atas garis, ya, atau di atas sumbu X, berarti dia lebih besar sama dengan Y. Paham ya? Nah, kemudian dari sini kita kalikan, ya, X-nya kita pindahkan dulu ke kiri, karena syaratnya kan harus kanan. Yang X kita pindahkan ke kiri, kemudian kita jumlahkan dengan yang min 2X, jadi min 3X. Dari situ baru kita samakan penyebutnya, X kali min 3X. Ya, ini samakan penyebutnya. Dia menjadi 3 min 3X kuadrat. Ya, karena sudah kita masukkan, kita kalikan. Kenapa demikian kita kalikan? Karena variabel X kuadratnya negatif. Kalau negatif, berarti kita kalikan negatif supaya positif. Berarti lambang pertidaksamaan berubah, yang besar menjadi kecil. Ya, 3X kuadrat dengan min 3 itu bisa kita keluarkan. Sama-sama kita keluarkan 3. Jadi 3X kuadrat dibagi 3 hasilnya X kuadrat. Min 3 dibagi 3 hasilnya min 1. Ya. Kemudian karena nilai 3 ini, nilai bilangan 3 ini tidak ada variabelnya, maka kita tidak memilih. Ya. Yang ditanyakan adalah nilai X, jadi 3 ini tidak ada variabelnya, maka ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang X kuadrat min 1. Kita uraikan atau kita faktorkan menjadi X ke 1 dan X min 1. Nah, dari sini kita temui 3 nilai. X sama dengan min 1, X sama dengan min plus 1, X sama dengan 0. Ya. 3, maka kita buatlah garis bilangan. Ya. Ya. Nah, hasil dari garis bilangan ini adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau, kosong di sini ya, jadi atau X di antara sama dengan 0 dan 1. Ini atau ini ya, lambang atau. Ya. Baik anak-anakku semuanya, semoga kalian dapat mengerti dan memahami serta dapat mempelajari kembali dan mengerjakan soal-soal yang ada pada buku kalian, buku cetak kalian, buku apa saja silakan. Ya. Selamat belajar, semoga sukses. Tetapi sebelum Ibu akhiri, ya, Ibu mohon nanti pada pertemuan berikutnya Ibu sudah memberikan tugas yang akan dipresentasikan oleh kalian. Kamu tinggal lihat WA ya, sudah diberikan tugasnya berupa kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti lihat di WA Ibu ya, WA grup ya, di mana di situ ada ketua, ada anggota-anggotanya.
Ya. Tolong dikerjakan dengan sama-sama melalui Zoom ya. Berdasarkan kelompok, nanti pada pertemuan ke-8 kita akan presentasikan itu. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.